Mata kuliah kimia organik 2 ya? Organik 2. Oke, saya cek dulu kehadirannya. Rezi Tufail Haru Azanjani. Anissa Nurfaiza. Anif Syarifah Arkiala. Mohon maaf untuk Anissa Nurfaiza hadir, Ibu. Anif hadir, Ibu. Davina Wanda. Dini Kusuma Absyahri. Hadir, Ibu. Zalfa Zahia Putri. Farida Rahayu. Mohon maaf Ibu, atas nama Zalfa hadir Ibu. Farida Rahayu. Idam Bintang. Hadir, Ibu. Raisya Endinia. Hadir, Ibu. Salsabila Isabel. Hadir Ibu. Muhammad Bagus Prayogi. Christian Yeheskil. Hadir, Ibu. Muhammad Haris. Hadir, Bu. Azizah Nurlaini. Hadir, Bu. Feril Bagus Arisanto. Izatul Amalia. Hadir Ibu. Elbra Aliyah Mumtazah. Hadir, Ibu. Fabrina Eka Wiratri. Hadir Ibu. Ines Dahlia. Hadir, Bu. Aditya Alfarel. Hadir, Ibu. Fauzi Adi Mahendra. Hadir, Bu. Regita Putri. Sadam Adrian Hartanto. Hadir, Bu. Jonathan Alfredo. Hadir, Bu. Muhammad Mufti Maulana. Hadir, Bu. Muhammad Bilal. Ismi Latifah Hanif. Hadir, Ibu. Keisha Malfa Azahra. Hadir, Ibu. Graciela Marsyanda. Hadir Ibu. Ika Hasanatus Saban. Hadir Ibu. Gracia Benedikta. Hadir, Ibu. Hanifah Manzilatun. Hadir, Bu. Novelia Nadine Priyo. Hadir, Ibu. Radika Ramadan Aulia. Hadir, Bu. Whitney Carmelia Naftali. Ahmad Kaulan Sadida. Ahmad Bardan Atmaja. Sabita Hanifah. Bu, maaf, Bu. Atas nama Bardan masih di kamar mandi, Bu. Ya,
Sabitah, Intan Mufidatun, Hadir Ibu. Muhammad Rahman Fajrin, Hadir Ibu. Muhammad Gigi Anizar, Hadir Ibu. Mikael Joshua, Hadir Bu. Muhammad Aldin Alifian, Hadir Bu. Nai Salwa Nur Azara, Aida Tasya Rahmadania. Banyak sekali yang belum hadir. Ibu izin tadi NPM 140 habis dari toilet. Ya, Permisi Ibu, mohon maaf, izin saya Rezidu Velaru Azanjani dari Angkatan 23 NPM 194. Mohon maaf Ibu atas keterlambatannya karena saya tadi berada di perjalanan Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Sudah. Izin Ibu, NPM 144 hadir Ibu. Ya, sudah ada lagi. Mohon maaf Ibu atas nama Regita, NPM 160, sedang sakit Ibu. Untuk suratnya akan saya serahkan ke Ibu melalui WhatsApp. Ya, di-share ke saya ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi. Sudah. Oke, kita lanjut dulu untuk materi kimia organik dulu ya untuk pagi ini. Minggu lalu masuk kimia organik 2 dengan Bu Titi ya. Mungkin sudah disampaikan mengenai kontrak perkuliahan, kemudian materi di kimia organik 2 ini apa saja ya. Nah, kemudian akan saya lanjutkan di pertemuan 2 hingga seterusnya nanti hingga UTS ya. Nanti setelah UTS baru dilanjutkan oleh Prof. Diah begitu. Nah, kemudian untuk materi hari ini yaitu asam karboksilat. Minggu lalu sudah disinggung mungkin pengantar materi asam karboksilat oleh Bu Titi ya. Ini mungkin saya lengkapi sambil mengulang juga biar teman-teman enggak lupa gitu. Materinya. Permisi Bu, saya Feril Bagus Arisanto NPM 152. Barusan hadir Ibu. Konfirmasi juga Ibu, mohon maaf saya badan NPM 179 tadi masih di kamar mandi. Sekarang sudah bergabung. Ya, materi saya sudah terlihat. Ya, sudah kelihatan. Ya, ini untuk materi lanjutan dari asam karboksilat ya. Jadi untuk asam karboksilat sendiri, ini materinya ada struktur asam karboksilat itu sendiri, kemudian bagaimana cara penamaan ya, baik secara IUPAC maupun tata nama trivialnya, bagaimana untuk asam karboksilat, kemudian sifat ya, baik itu secara fisika maupun kimia dari asam karboksilat sendiri, kemudian bagaimana reaksi pembuatan dari asam karboksilat, dan apa saja reaksi-reaksi yang terjadi yang melibatkan asam karboksilat, kemudian manfaat asam karboksilat atau aplikasinya ke mana ya.
Nah, jadi asam karboksilat itu sendiri merupakan salah satu turunan alkana ya, yang mana awalnya memiliki unsur alkana. Nah, kemudian turunannya ini terdiri dari gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil yang disebut dengan gugus karboksil atau karbonil hidroksil. Nah, sehingga untuk struktur dari asam karboksilat, nah ini adalah CO, C rangkap 2, OH ya, diikuti dengan rantai karbon C-nya ataupun substituen ataupun cabang dari alkilnya. Nah, ini berbeda dengan senyawa alkohol ya, yang juga merupakan turunan alkana. Nah, untuk bedanya di mana ya? Kalau alkohol itu masih ingat di materi kimia organik 1. Nah, kalau untuk alkohol itu hanya terdiri dari satu gugus hidroksil saja. Nah, ketika dia bergabung dengan gugus karboksil membentuk karbonil hidroksil, nah inilah yang kita sebut dengan gugus karboksil ya, atau asam karboksilat. Nah, kemudian untuk tata nama dari asam karboksilat sendiri, ini ada beberapa tata penamaan, baik itu secara trivial maupun secara IUPAC. Secara trivial itu nama yang tidak memiliki sistematika atau mekanisme penamaan ya, atau nama pasar yang sering digunakan. Nah, untuk IUPAC, nah ini memiliki beberapa aturan yang harus diikuti secara tata penamaan bahan kimia atau nama senyawa kimia. Nah, untuk asam karboksilat sendiri ini tidak jauh berbeda dengan tata nama IUPAC dari senyawa-senyawa yang lain seperti alkana, alkuna, alkena, dan juga beberapa contoh turunannya seperti alkohol ya yang dulu saya bahas. Kemudian senyawa yang lain juga seperti itu. Begitu juga dengan asam karboksilat untuk penamaannya, karena ini awalnya dari alkana ya. Nah, untuk gugus karboksilat yang terdapat pada alkana ya, yang menandakan atau mengindikasikan bahwa senyawa tersebut merupakan senyawa karboksilat. Nah, untuk penamaannya dimulai dengan kata asam ya. Kemudian dilihat dari rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat dan ditambah dengan akhiran OAT. Nah, ini jangan sampai salah lagi ya, seperti di kimia organik 1, saya masih ingat waktu itu saya ajarkan untuk tata penamaan, tapi ketika di UAS itu masih banyak yang masih salah-salah dalam penamaannya. Jadi untuk aturan umum penamaan secara IUPAC ya, jadi dipilih dulu dari rantai induk. Jadi kita lihat dulu rantai terpanjangnya mengandung gugus COOH apa enggak. Nah, kalau dia mengandung gugus COOH, ya berarti itu adalah senyawa turunan dari asam karboksilat. Nah, kemudian gugus COOH ini selalu mendapat prioritas utama dibandingkan dengan gugus-gugus yang lain. Jadi, ketika nanti dia bergabung dengan unsur lain seperti alkohol, aldehid, keton, nah, COOH ini selalu diprioritaskan atau selalu penamaannya di nomor 1 kan. Jadi, urutan penamaannya nomor 1 itu berada di COOH. Kemudian ubah akhiran nama alkana ya, yang awalnya alkana berakhiran A. Nah, ketika senyawa ini memiliki unsur COOH, nah untuk penamaannya diganti dengan akhiran OAT ya. Nah, ini dalam garam atau ester atau OAT anion jika merupakan unsur garam. Nah, untuk asam karboksilat murni cukup gunakan akhiran OAT dengan awalan asam. Contohnya apa? Ya, contohnya satu rantai karbon C, yaitu metana ya, turunan dari alkana. Nah, ketika dia mengandung COOH, nah sehingga penamaannya menjadi apa? Ya, jadi penamaan A ini diganti dengan OAT dan ditambah dengan awalan asam, sehingga penamaannya menjadi asam metanoat. Kemudian untuk nomor atom C-nya bagaimana? Untuk atom karbon pada gugus COOH, nah ini selalu nomor 1. Ya, selalu nomor 1, kemudian baru diikuti oleh rantai cabang karbon yang lain.
Nah, sehingga penomorannya selalu di nomor satunya itu adalah berada pada si COOH. Jadi nanti ada COOH, ada CH, ada CH3, dan sebagainya. Nomor satunya berada di COOH, baru diikuti oleh rantai selanjutnya, rantai cabang karbon yang selanjutnya. Kemudian cabang atau substituen ini ditulis dengan aturan umum penomoran ya. Sama seperti alkana, alkena, alkuna, maupun di kimia organik 1 contohnya itu alkohol ya. Nah, penomorannya tetap dari yang utama apa, kemudian diurutkan dengan alfabetis. Ya. Jadi nanti walaupun dia berada pada rantai cabang yang kedua misalnya, tapi berawalan misalnya M, metil, kemudian ternyata pada rantai cabang yang kelima itu adalah OH gitu, hidroksil. Nah, tetap penomorannya dari 5 dulu. Jadi asam 5 hidroksil, 2 metanoat gitu, atau butanoat kalau 4C gitu. Karena dia diurutkan secara alfabetis. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini jumlah atom C-nya berapa? Misalnya ya, ini ada 5 ya. Jadi kalau secara alkana mungkin tanpa COOH ini merupakan pentana. Nah, karena di sini terindikasi adanya gugus karboksil yang menandakan bahwa ini adalah turunan dari asam karboksilat yaitu COOH. Nah, sehingga penomorannya dimulai dengan dari COOH, baru diikuti dengan rantai cabang yang berikutnya. Jadi COOH di nomor 1, kemudian CH2 di nomor 2, CH di nomor 3, CH2 di nomor 4, CH3 di nomor 5. Nah, ternyata di nomor 3, rantai karbon yang di nomor 3 terdapat substituen atau cabang yaitu R-alkil berupa metil. Nah, sehingga penamaannya yang awalnya itu pentana menjadi pentanoat ya. Kemudian ditambahkan awalan asam di awal penamaan. Nah, kemudian untuk cabangnya berada di nomor 3 yaitu metil, sehingga penamaannya menjadi asam 3 metil pentanoat. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama-sama mengandung 5 atom C, yaitu pentana. Ya, karena di sini terdapat gugus karboksil. Nah, sehingga penamaannya menjadi pentanoat. Nah, di sini terdapat 2 substituen atau 2 cabang, yaitu di nomor yang 2 dan di nomor yang keempat. Di nomor yang kedua terdapat substituen alkil yaitu metil. Kemudian pada cabang yang keempat, nah ini terdapat gugus hidroksil. Nah, untuk tata penamaannya secara umum ya, jadi diurutkan secara alfabetis. Nah, sehingga di awal penamaan ditambahkan dengan kata asam. Nah, kemudian karena hidroksil secara alfabetis lebih dulu dibandingkan metil, sehingga penamaannya asam 4 hidroksil 2 metil pentanoat. Nah, ini jangan terbalik-balik. Jadi walaupun nanti saya balik, misalnya saya kasih namanya, kemudian saya minta untuk membuat strukturnya, nah itu tidak perlu salah lagi. Misalnya saya suruh buatkan struktur untuk asam 4 hidroksil 2 metil pentanoat. Nah, itu jangan kebalik-balik lagi ya. Jadi diindikasi aja. Pentanoat berarti ada 5 atom karbon C, kemudian ada OH-nya berarti merupakan gugus karboksil. Kemudian disusun dulu C-nya 5, kemudian ditambahkan gugus karboksil. Penamaannya nomor 1 pasti dari gugus karboksil. Kemudian 4 hidroksil, berarti pada cabang yang keempat terdapat OH. Kemudian pada cabang yang kedua terdapat substituen berupa metil. Jadi ketika dibalik-balik kita tidak bingung. Ya, jadi kalau kita udah paham bagaimana tata cara penamaan, jangan salah lagi. Nah, karena ini sudah semester 3 ya. Jangan sampai nanti sudah dirancang pabrik, ketika di dasarnya disuruh untuk membuat struktur atau reaksi dari pembuatan produk rancang pabriknya, ini masih salah gitu. Masih tidak tahu bagaimana struktur dari nama kimia suatu senyawa, baik itu asam karboksilat maupun yang lain. Gitu. Nah, ini untuk contohnya tanpa substituen ya, atau gugus karboksilat murni.
Nah, ini dari rantai atom karbon yang paling pendek, yaitu metana ya, kalau di alkana ya. Nah, ini menjadi asam metanoat karena ada gugus COOH-nya, kemudian ditambahkan dengan awalan asam. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam metanoat. Kemudian rantai karbonnya 2, asam etanoat, atau ini dari awalnya etana ya, kalau tanpa gugus karboksil. Nah, kemudian ini ada atom karbon C-nya 4 ya, dari butana menjadi asam butanoat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau masih ada yang belum paham. Silakan, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Apa sudah paham? Ya, kalau sudah paham, saya coba tes menggunakan latihan soal ya. Nah, ini ada beberapa soal yang saya buat. Nah, coba dikerjakan dulu untuk mengetes paham apa enggak yang saya sampaikan. Ini ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Ya, dikerjakan semuanya, mengerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dibuat nomornya ya, misalnya dari COH. Nah, ini menandakan gugus karboksil. Berarti nomornya nomor 1 dari sini ya, ditulis pakai angka aja, 1 di sini, kemudian mana ya, kemudian ditulis namanya bagaimana. Ya, coba silakan dikerjakan di buku masing-masing. Bu, izin bertanya apakah boleh menjawab, Bu? Ya, boleh. Silakan. Sudah selesai. Sudah, Ibu. Ya, bentar ditunggu dulu teman-temannya ya, biar teman-temannya kalian Baik, Bu. mengerjakan. Ya, nanti mungkin jam 19.10 ya.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, coba siapa yang mau mengerjakan? Silakan nomor 1, 2, 3. Ya, Hanifah nomor berapa? Nomor 1. Silakan di share screen sebentar, saya stop dulu. Izin menjawab, Ibu. Di share screen aja. Di share screen aja, di foto share screen, dijelaskan ke teman-teman ya. Ayo, silakan di share screen. Apa sudah terlihat? Di foto aja, Mbak. Nggak kelihatan. Di foto di share screen aja. Apa sudah terlihat, Ibu? Ya, sudah. Silakan dijelaskan. Nomor berapa? Nomor 1. Iya, Ibu, untuk yang nomor 1, jawaban dari saya itu asam 3 metil butanoat, di mana nomor satunya itu gugus alkanoatnya sendiri, karboksilatnya sendiri, maaf, itu dari nomor 1 ini, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Karena di nomor 3 ini ada gugus metil, maka tata nama senyawanya menjadi asam 3 metil butanoat, seperti itu. Ya, betul ya. Ya, silakan dibetulkan kalau ada yang masih salah ya. Jadi untuk penamaannya dari gugus karboksilnya dulu ya. Dari COH penomorannya di nomor 1 diikuti dengan rantai atom karbon C selanjutnya. Kemudian di nomor 3 itu terdapat substituen berupa alkil metil ya. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam 3 metil
butanawat. Oke, good. Terima kasih Hanifah. Terima kasih, Bu. Ya, silakan yang nomor 2. Siapa mau menjelaskan? Ya, silakan. Coba Intan. Ya. Gigi nomor berapa? Nomor 3. Ya, silakan Intan nomor 2. Ya, silakan di share screen, di foto aja, dijelaskan ke teman-temannya. Baik, Ibu izin menjawab nomor 2. Jadi di rantai ini kan ada 3 cabang utama. Ini rantai 1, rantai karbon 2, rantai karbon 3. Kemudian di yang kedua ini terdapat 2 cabang, yaitu CH3 sama CH3 juga, sehingga penamaannya asam 2,2 dimetil propanoat. Ya, betul ya. Jadi di sini terdapat 3 atom sekarbon ya. 3 rantai atom sekarbon yang secara alkana itu namanya propana, karena di sini terdapat gugus karboksil COH. Nah, sehingga penamaannya menjadi propanoat ya. Atau kalau tanpa cabang menjadi asam propanoat. Nah, di sini terdapat 2 substituen cabang, yaitu alkil metil di nomor rantai cabang yang sama, yaitu di nomor 2. Nah, sehingga secara alfabetis ya, kalau lebih dari 1 untuk penamaannya, kalau 1 cukup metil ya. Nah, kalau 2 menggunakan kata di, kemudian kalau 3 menggunakan kata tri, begitu pun seterusnya. Nah, karena di sini rantai cabangnya sama, nah sehingga menjadi 2,2 dimetil propanoat. Oke, good. Ya, silakan teman-teman yang lain dibenarkan kalau masih ada yang salah ya. Ya, saya harap bisa ngerti semua. Jadi nanti kalau saya balik dari nama, saya suruh buat structure, atau dari structure membuat nama, itu enggak salah-salah lagi. Ya, good. Terima kasih Intan. Sama-sama, Ibu. Ya. Oke, di stop dulu share screen-nya. Silakan nomor 3, siapa yang mau? Ika. Ya, tadi Feril tadi. Siapa tadi? Feril Bagus. Ya, silakan Ika kalau mau. Nomor 3 ya. Ika Hasanatus. Iya, Ibu. Ya, silakan nomor 3. Di share screen. Ya, silakan dijelaskan. Baik, Ibu. Jadi di sini terdapat penomorannya mulai dari gugus karboksil. Jadi gugus karboksilnya diberi penomoran 1, mulai dari 1. Kemudian di penomoran nomor 3 itu ada cabang hidroksil, sehingga penamaannya asam 3-hidroksil butanoat, karena atom C-nya itu sebanyak 4. Ya, oke. Ya, benar ya. Ini sama seperti yang sebelumnya juga ya. Jadi ada 4 atom karbon C, ya, sehingga yang awalnya butana ya. Kemudian ada gugus karboksil COOH, sehingga penamaannya menjadi asam butanoat tanpa cabang ya. Nah, kemudian kita lihat di penomorannya dari COOH-nya nomor 1 diikuti dengan rantai karbon yang selanjutnya. Di nomor 3 itu terdapat substituen berupa hidroksil. Nah, sehingga penamanya menjadi asam 3-hidroksil butanoat. Oke, terima kasih Ika. Ya, Terima kasih, Ibu. di stop share screen-nya. Oke, gimana? Yang lain bisa? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang masih bingung? Bisa semuanya? Bisa, Ibu. Ya, oke, saya lanjutkan kalau gitu ya. Kemudian, nah,
Nah, kemudian ada aturan khusus ya, jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang dari karboksil, nah maka penulisan rantai gugus cabang itu menetap zat. Nah, jika terdapat 2 senyawa atau lebih dari gugus karboksilat, nah penamaan rantai utama diberi akhiran di ya. Jadi kalau 2 dioat, kalau 3 trioat gitu. Nah, dari mana kelihatannya? Dari gugus karboksilnya. Nah, ini kan terdapat 2 gugus karboksil. Misalnya di sini ada 3 atom C karbon ya. Kemudian terdapat 2 gugus COH. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam propan dioat karena terdapat 2 gugus dari karboksilnya. Nah, contohnya ini lagi kalau di asam karboksilat murni ya. Jadi yang awalnya etana terdapat 2 gugus karboksil, nah sehingga penamaannya menjadi asam etan dioat. Begitu juga kalau dia terdapat cabang, ya sama seperti yang sebelumnya, itu juga diurutkan berdasarkan penomorannya, ya penomorannya mungkin dari sebelah kanan ya, atau sebelah kiri dari rantai cabang terdekat dari gugus karboksilnya. Nah, diikuti oleh cabang atau substituennya. Nah, contohnya ini. Nah, kalau ini apa namanya? Coba ditulis. Rumus ini apa namanya? Coba dikerjakan. Kalau terdapat 2 gugus karboksil, beberapa cabang, kira-kira namanya menjadi apa? Apa namanya? Iya, coba Ismi. Asam heksan dinoat, Bu. Asam heksa dioat. Ya, penomorannya dari, ya ini nggak ada rantai cabang ya, jadi langsung aja jumlah atom C-nya berapa ya. Jumlah atom C-nya ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Nah, kemudian terdapat 2 gugus karboksil ya, di kiri dan di kanan. Nah, sehingga penamaannya menjadi dioat, asam heksadioat. Begitu juga kalau nanti terdapat cabang sama seperti itu. Misalnya di sini, di nomor 3, kalau kita hitung dari sebelah kiri, di nomor 3 ya, terdapat OH misalnya nanti. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam 3 hidroksil heksadioat. Nah, begitu. Jadi kalau nanti terdapat 2 gugus karboksil, ya jangan salah-salah untuk memberikan penamaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ini sudah semua ya dari nama IUPAC, harusnya sudah mahir ya untuk memberi tata nama. Ya, kalau tidak ada, selanjutkan untuk tata nama trivial ya. Nah, untuk tata nama trivial ini lebih sederhana dibandingkan dengan tata nama IUPAC ya, karena tidak mempunyai sistematika seperti tata nama IUPAC. Nah, contohnya ini asam formiat. Nah, ini nama-nama yang sering kita dengar di secara pasaran ya, secara umum. Nah, ini asam butirat ya.
Nah, ini tata nama secara trivial. Nah, bedanya lagi dengan tata nama IUPAC, kalau terdapat substituen atau cabang, nah ini tidak dinyatakan dengan penomoran, melainkan dengan notasi alfa, beta, gamma, dan delta. Contohnya seperti ini. Jadi kalau terdapat gugus 1 karboksil, nah kemudian untuk penomorannya, kalau di IUPAC menggunakan angka, nah untuk di trivial itu menggunakan alfa, beta, gamma, delta, dan sebagainya. Ya, makanya pernah melihat tata penamaan yang menggunakan alfa, beta, nah itu tata penamaan secara trivial. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada propana ya, 1 gugus karboksil COH, kemudian di rantai cabang alfa, nah itu terdapat substituen berupa kloro. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam alfa kloro propanoat. Nah, begitu untuk tata penamaan secara trivial. Nah, ini kalau kita bandingkan tata nama antara IUPAC dan trivial untuk asam karboksilat, ini saya urutkan dari rantai atom C yang paling pendek, yaitu metana atau metanoat kalau di karboksilat secara IUPAC. Nah, untuk nama trivialnya ini sangat berbeda ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti dari rantai atom C yang paling pendek, asam metanoat. Nah, ini secara trivial ternyata namanya asam formiat. Nah, kemudian asam asetat. Nah, ini asam yang sering kita gunakan ya, atau bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, atau asam cuka ya sebutnya. Ini secara IUPAC ternyata namanya asam etanoat. Ternyata dia mengandung gugus karboksil 1 dengan jumlah atom C-nya itu adalah 2. Contoh lainnya apalagi ya, asam butanoat ya. Nah, ini nama trivialnya adalah asam butirat. Nah, apalagi yang sering kita gunakan asam oksalat ya. Ini secara IUPAC ternyata namanya itu adalah asam etan dioat. Ternyata dia mengandung 2 gugus karboksil ya. CC O2H. Nah, kemudian ada alkil karboksilat. Nah, ini sehingga penamaannya menjadi asam etil karboksilat ya. Nah, kemudian menggunakan kata iso. Nah, ini kenapa sih kita menggunakan kata iso? Nah, ini khusus untuk alkil karboksilat ya. Bukan penamaan secara IUPAC ya. Terdapat 3 tangan ya CH. Nah, sehingga penamaannya menjadi asam isopropil karboksilat ya, atau nama lainnya apa? Ya, asam 2 metil propanoat. Ya, jadi kalau dibalik-balik namanya itu tidak ada masalah, baik itu secara nama trivial, baik itu secara tata nama IUPAC ya. Yang penting kita tahu gugusnya bagaimana bentuknya ya, sehingga kita bisa ternyata ini nama lain dari senyawa ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk tata nama? Clear untuk tata nama? Tidak ada masalah lagi ya? Oke, saya anggap clear ya. Kita lanjutkan untuk sifat-sifatnya. Nah, untuk sifat-sifat kimia dari asam karboksilat ya. Jadi untuk asam karboksilat ini sendiri, walaupun namanya asam ya, bukan berarti asam kuat. Jadi hampir semua senyawa asam karboksilat ini merupakan asam lemah. Ya. Kecuali asam yang paling pendek, asam yang memiliki rantai atom C karbon yang paling pendek, yaitu asam metanoat. Selain asam metanoat, nah ini memiliki sifat yaitu asam lemah. Kemudian sifatnya apa lagi? Nah, walaupun asam lemah, ternyata kalau direaksikan dengan basa, dia tetap membentuk garam. Ya, jadi ini reaksi yang terjadi antara asam karboksilat direaksikan dengan basa, ya, walaupun asam karboksilatnya ini merupakan asam lemah. Nah, ketika direaksikan dengan basa, nah ini tetap membentuk garam, yaitu Na alkana karboksilat. Nah, kemudian sifat lainnya dapat direaksikan dengan alkohol. Nah, ini dapat menghasilkan senyawa ester.
Ya, jadi asam karboksilat contohnya apa? Ini asam metanoat direaksikan dengan alkohol. Nah, dari mana kita tahu alkoholnya? Ya gugusnya di sini berupa OH atau hidroksil ya. Nah, sehingga membentuk ester yaitu Na metanoat. Ya, atau contoh lain ini asam etanoat direaksikan dengan etanol. Etanol ini salah satu alkohol ya. Nah, membentuk ester berupa etil etanoat. Kemudian sifat lainnya dapat dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kalau dioksidasi berarti dia direaksikan dengan oksigen ya. Di asam karboksilat direaksikan dengan oksigen. Nah, ini dapat membentuk senyawa CO2 dan H2O. Kemudian dapat bereaksi dengan pH 5 ya. X-nya ini apa? Ya, ini berupa unsur-unsur halogen, bisa berupa Cl, bisa berupa Br ya. Nah, ini dapat bereaksi dengan asam karboksilat. Contohnya asam karboksilat direaksikan dengan PCl5. Kemudian sifat kepolarannya bagaimana dari asam karboksilat? Nah, untuk asam karboksilat ini mempunyai 3 ikatan kovalen polar ya. Nah, kita lihat dari gugusnya ya, karena asam karboksilat ini memiliki gugus karboksil ya. Karboksil itu artinya satu gugus karbonil dan satu gugus hidroksil ya. Karbonilnya yang mana? Yaitu gugus C rangkap 2O. Nah, ini kita lihat dari delta positif dan delta negatif. Nah, ini memiliki ikatan polar ya. Kemudian antara OH, O dengan H hidroksilnya. Nah, ini juga terdapat ion kutub positif dan juga kutub negatif. Makanya sifatnya adalah polar. Jadi asam karboksilat ini sendiri merupakan salah satu senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar. Nah, karena kepolarannya ini, makanya dia dapat larut dengan air, ya. Nah, kemudian kita lihat untuk asam karboksilat ini juga mampu membentuk ikatan hidrogen, ya. Nah, ini melalui gugus seperti ini. Jadi dia ada 2, ya, gugus karbonil dan hidroksil. Nah, ini dapat membentuk ikatan hidrogen. Dan bagaimana untuk sifat ikatan hidrogennya? Nah, ini kan ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Nah, ikatan antara CO, O dengan H ya. Nah, ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Kalau dibandingkan dengan alkohol, ya lebih besar ikatan hidrogen yang ada di asam karboksilat. Nah, inilah yang menyebabkan titik didih dari asam karboksilat ini lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih alkohol. Ya, walaupun nanti kita lihat misalnya nanti ada 2 senyawa, yang satunya memiliki gugus OH, yang satunya memiliki gugus COOH. Ya, walaupun nanti MR-nya itu sama ya. Nah, untuk titik didihnya ini lebih tinggi yang mengandung COOH dibandingkan dengan yang OH. Ya, artinya yang asam karboksilat itu lebih tinggi dibandingkan yang alkohol. Karena ikatan hidrogen yang terbentuk ini memang lebih besar yang karboksilat dibandingkan dengan yang alkohol. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini memiliki MR yang sama, sementara untuk yang COOH ini lebih besar dibandingkan dengan yang alkohol. Kemudian asam karboksilat ini mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air ya. Nah, sehingga mudah larut di dalam air. Nah, ini juga berhubungan dengan sifat kepolarannya ya. Jadi gugus yang polar antara C dengan O dengan H. Nah, sehingga ini sangat mudah larut di dalam air. Nah, apakah sifat kimia ini mempengaruhi sifat fisika? Ya, sangat berpengaruh ya. Baik itu dari jumlah ikatan atom C-nya, kemudian dari MR-nya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap sifat fisikanya. Nah, misalnya asam karboksilat yang memiliki titik didih lebih tinggi, ya, ini lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang BM-nya sama. Kemudian untuk kelarutannya, asam karboksilat ini lebih besar dibandingkan dengan alkohol, eter, aldehid, dan keton yang BM-nya juga sama. Kemudian kelarutan asam karboksilat ini menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Nah, jadi misalnya kita lihat kalau dari rantai cabang C yang paling pendek, ya artinya BM-nya itu rendah ya.
ketika C-nya semakin panjang, artinya BF semakin meningkat, nah ini tingkat kelarutannya di dalam air ini juga akan semakin menurun. Dan terkhusus untuk asam karboksilat dengan rantai atom C karbon 1 hingga 4, nah ini dapat larut sempurna di dalam air. 1 sampai 4 atom karbon, nah itu artinya ada asam metanoat, ya, kemudian asam metanoat, asam propanoat, asam butanoat. Nah ini dapat larut sempurna di dalam air. Nah, selain itu, semakin tinggi atom karbon, rantai atom karbonnya, nah ini juga akan menurun untuk sifat kelarutannya di dalam air. Nah, ini kita lihat sifat fisikanya ya. Nah, ini berhubungan dengan sifat kimia ya, yaitu MR-nya, kemudian jumlah rantai atom karbon C-nya. Nah, ini dari yang paling pendek yaitu asam metanoat ya, sampai oktanoat. Nah, ini kita lihat untuk sifat kelarutannya ya. Jadi khusus untuk asam karboksilat yang memiliki rantai karbon 1 sampai 4 ini dapat larut sempurna di dalam air. Nah, untuk selanjutnya ya dari pentanoat ya, kemudian heksanoat, heptanoat dan sebagainya. Nah, ini akan menurun kelarutannya seiring dengan jumlah MR-nya atau jumlah atom C-nya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara pembuatan asam karboksilat sendiri. Ini dapat dibuat melalui 3 cara ya, yaitu melalui sama-sama oksidasi ya, cuman reaktannya berbeda-beda, bisa menggunakan alkohol primer ya, bisa menggunakan aldehida, kemudian oksidasi alkena, nah ini bisa menggunakan RCH-HR ya, dan R2CCHR, kemudian oksidasi gugus alkil pada cincin benzen. Nah, kita lihat di sini untuk oksidasi menggunakan alkohol primer dan aldehid. Nah, kalau oksidasi artinya kita menggunakan oksidator. Ya, oksidator yang jenis seperti apa? Ya, boleh menggunakan oksidator lemah, menggunakan oksidator kuat, tergantung dari reaktan yang lain yang digunakan, apakah reaktannya alkohol, apakah reaktannya aldehid. Nah, untuk reaktannya kalau alkohol ya, misalnya di sini kita bisa menggunakan oksidator berupa K2CR2O7. Nah, kemudian akan melepaskan ion H+. Nah, ketika yang awalnya OH, nah ini membentuk COOH ya. Jadi C-nya ini akan terikat rangkap 2 oleh O dan OH-nya berkaitan dengan C. Nah, sehingga menjadi COOH, menjadi gugus karboksil. Ya, atau ini bisa mereaksikan alkohol dengan oksidator kuat, salah satunya itu ya adalah KMnO4. Nah, ini juga sama secara mekanisme ya, dia juga akan melepaskan ion H+. Nah, untuk OH-nya ini akan membentuk perikatan C rangkap 2O ya dan OH. Nah, inilah yang menandakan bahwa alkohol ini dioksidasi menggunakan oksidator dapat melepaskan ion H+, membentuk gugus karboksil yaitu COOH. Terbentuklah asam karboksilat. Ya, atau menggunakan aldehida bisa enggak membentuk asam karboksilat? Bisa ya. Menggunakan aldehida ya. Jadi gugus yang awalnya itu adalah COH ya. Nah, ini direaksikan dengan oksidator. Nah, di sini menggunakan oksidator lemah berupa AgNH32+. Nah, ini akan melepaskan NH4OH. Nah, sehingga membentuk yang awalnya COH ini menjadi COOH. Membentuk gugus karboksil atau asam karboksilat. Nah, yang kedua yaitu oksidasi alkena. Alkena yang seperti apa? Ya, ini dengan dengan skema atau bentuk RCH-HR ya atau R2CCHR. Ya, R-nya ini alkil ya, CH alkil ya. Atau alkilnya 2, 1 karbonnya. Nah, di sini bisa dioksidasi juga ya.
Jadi ketika dioksidasi ini akan membentuk gugus berupa COOH. Nah, inilah yang mengindikasikan atau menandakan bahwa terbentuknya gugus karboksil. Nah, atau ini sikloheksen ya, dari jenis alkena. Nah, ini ketika dioksidasi ya, ini akan membentuk yang awalnya CH, ini akan berubah menjadi COOH. Kemudian cara yang ketiga, ini juga berupa oksidasi ya. Nah, oksidasi menggunakan oksidator. Yang digunakan di sini adalah gugus alkil pada cincin benzen. Nah, alkilnya yang mana? Jadi ini ada cincin benzen ya. Nah, alkilnya itu adalah nih. Jadi ada dua gugus alkil pada rantai cabangnya CH2, CH2, CH3 ya. Nah, di sini juga, nah ini dioksidasi menggunakan oksidator berupa KMNO4. Nah, ini akan melepaskan ion OH-, nah sehingga membentuk COOH, COOH. Nah, di sini bentuknya di OAT. Ya, itu untuk reaksi pembuatan asam karbosilat. Bisa menggunakan salah satu. Nah, kemudian kita lihat dari keasamannya, keasaman asam karbosilat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk asam karbosilat ini merupakan asam lemah ya, kecuali asam yang paling pendek yaitu asam metanoat, dan dapat terionisasi secara sempurna di dalam air ya, yang membentuk larutan yang bersifat sedikit asam. Nah, untuk keasaman asam karbosilat ini sendiri ini nggak sama dengan asam-asam anorganik. Ya, karena asam karbosilat ini terionisasi ya dalam air. Nah, bentuknya itu adalah asam lemah. Nah, ini contohnya kalau kita lihat ini ada asam propanoat ya. Kita lihat kita pecah ya karena ada OH ini H+-nya ini merupakan asam ya. Ini kalau kita hitung secara stoikiometri untuk mendapatkan nilai Ka-nya untuk menghitung keasamannya, pH-nya berapa. Nah, ternyata pH-nya memang termasuk ke dalam asam lemah. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan alkohol, untuk tingkat keasaman asam karbosilat ini masih lebih besar dibandingkan dengan alkohol. Karena sifat kelarutannya dalam air tadi memang lebih besar yang karbosilat dibandingkan dengan yang alkohol. Ya, kalau kita lihat secara strukturnya, kalau alkohol ya, untuk OH-nya, nah ini tidak dapat beresonansi ya. Jadi O min, OH min ya. Sedangkan untuk asam karbosilat, nah ini COO, H+-nya bisa dilepaskan ya. Jadi O min H+. Ya, karena sifat resonansinya. Nah, kemudian untuk reaksi-reaksinya. Ya, kalau untuk reaksi asam karbosilat, ini ada beberapa reaksi, ada reduksi, bisa didekarboksilasi menggunakan keton ya. Kemudian ada satu lagi yang sering digunakan itu, nah ini yang sering digunakan yaitu hidrolisis asam lemak. Nah, ini seringkali digunakan untuk membentuk produk-produk bahan kimia. Nah, ini contoh yang untuk reduksi ya, misalnya asam karbosilat direduksi menggunakan H2 ya, dengan bantuan katalis. Nah, ini akan mengalami reduksi. Contohnya di sini asam 3 ketobutanoat direduksi menggunakan H2 ya, menggunakan katalis PT. Nah, sehingga membentuk asam 3 hidroksi butanoat. Jadi bisa direduksi. Contoh lainnya, ini ada dekarboksilasi asam beta keton dan beta dikarboksilat. Ini juga bisa didekarboksilasi, ya.
ini asam ketobutanoat. Nah, ini akan membentuk aseton. Nah, ini melalui reaksi dekarboksilasi. Nah, ini juga asam lemak atau hidrolisis ya. Nah, contohnya di sini ada tristerin atau gliserol tristerat. Nah, ini membentuk gliserol dan asam lemak. Kemudian untuk aplikasi dan kegunaan. Nah, untuk aplikasinya ya, ini banyak sekali ya asam karbosil yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang paling sering ini mungkin asam asetat ya atau asam cuka. Ya, sifatnya larut ya di dalam air. Nah, makanya sering digunakan untuk menambah cita rasa makanan ya. Nah, dengan kadar itu maksimalnya 25%. Nah, mungkin untuk aplikasinya, ini nanti bisa dicari lagi ya, yang lainnya, apa saja contoh-contoh aplikasi atau kegunaan dari asam karbosilat yang sering digunakan di produk-produk apa saja. Atau ya per orang mungkin dicari satu ya, nanti saling sharing ke teman-temannya. Jadi tahu apa sih gunanya untuk asam karboksilat. Nah, ini bisa dicek di produk-produknya. Jadi nanti bisa jadi inspirasi kalau nanti mau cari judul, asam karboksilat ini bisa digunakan untuk produk ini begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin Ya. Ibu. Ya, silakan. Biasanya kan kita kalau di lab kan bikin larutan asam asetat ya Bu. Berarti itu bukan asam kuat ya Bu? Dia Ya, termasuk bukan. asam lemah. Ya, termasuk asam lemah. Terima kasih Ya. Bu. Ya, sama satu termasuk ke dalam asam lemah. Ya, mungkin nanti di praktikum kimia organik 2. Nah, itu kalau nggak salah satu modulnya itu ada disuruh ngapain ya? Kalau nggak salah itu mengidentifikasi mengidentifikasi keberadaan dari asam karboksilat. Sudah masuk praktikum belum? Sudah masuk lab kimia organik 2? Sudah masuk lab belum? Masih ini Bu, pengenalan alat. Masih pengenalan alat. Udah dikasih tahu modul-modulnya apa saja? Sudah sebagian waktu TM. Minggu depan masih ini, identifikasi alkohol, aldehid sama keton. Ya, kalau nggak salah di yang kedua ya itu ya, ada asam karboksilat. Nah, mungkin supaya lebih gampang, coba dicari ya nanti bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan asam karboksilat. Mungkin kalau secara teoritis kita gampang ya identifikasinya dari gugusnya, oh dia mengandung COH, ini sudah pasti asam karboksilat karena mengandung gugus karboksil ya. Atau dari dari sifat-sifatnya. Nah, ini gampang kita identifikasi kalau ini merupakan asam karboksilat. Nah, tapi kalau secara praktikum, ketika mencampur-campurkan bahan, apakah reaksi yang terjadi itu adalah reduksi, apakah oksidasi, dan sebagainya, atau membuat asam karboksilat itu sendiri, ya kita kan nggak tahu ya bahan yang digunakan itu apa saja. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi kalau itu merupakan asam karboksilat? Coba dicari sebagai wawasan saja bagaimana cara mengidentifikasi keberadaan dari asam karboksilat itu sendiri. Ya, minggu depan kan masih belum masuk ke modul itu ya di kimia organik 2. Jadi bisa nanti kalau sudah masuk ke modul itu lebih lebih gampang. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lagi?
Enggak. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dikerjakan identifikasi itu ya. Nanti tetap dikumpulkan di minggu depan. Identifikasi bagaimana cara kita mengetahui bahwa senyawa itu mengandung asam karboksilat. Oke, kalau Anda ada pertanyaan, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Ya, nanti siang kita masuk lagi ya, BKPK ya. Nanti dibuatkan link lagi saja ya. Baik, Ibu. Oke, kalau Anda ada pertanyaan lagi, untuk hari ini saya cukupkan untuk mata kuliah kimia organik. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.